بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bagi yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mencari nafkah dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita begitu cepat. Allah jalankan kita dari alam arwah yang kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Kemudian Allah jalankan lagi kita ke alam rahim orang tua kita usia 4 bulan ataupun 120 hari. Sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ditentukan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dimundurkan dan tidak dimajukan kalau memang sudah jadwalnya. Rizkihi, rezekinya Allah berikan kepada hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Semua makhluk yang melata rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar totalitas menjauhkan maksiat dan dosa, ibadah, istiqamah, mudah-mudahan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga syakiyun, yang keempat sa'idun, susah senangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidaklah ada yang wafat kecuali dengan izin Allah.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah terjadi musibah kepada kita maupun dunia ini kecuali sudah tercatat dengan rapi di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Kebanyakan manusia berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Saat dia diberikan kesusahan, kesulitan oleh Allah, berkeluh kesah, mengeluh akan hidupnya. Wa idza massahul khairu manu'a, saat mendapatkan nikmat dia enggak mau berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala alias pelit. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan, orang yang pelit enggak bakal masuk surga walaupun ahli ibadah. Dan beruntunglah orang yang dilindungi dari sifat bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dia menyangka saat Allah menyusahkan kehidupannya, Allah sedang menghinakannya. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian saat dia mendapatkan nikmat, Allah sedang memuliakannya. Padahal dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan maupun kebaikan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik amalnya, ayyukum ahsanu amala. Orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar, dan itu tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar, mendapatkan nikmat, bersyukur. Alhamdulillah, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya baik dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum in adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat kita. Kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Alhamdulillah, inna lillah. Kalau kita bersabar, Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita dijalankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dalam kondisi fitrah. Suci, bersih, lurus, ya. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Di antara banyak miliaran manusia, kita yang dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang beriman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kehidupan di dunia ini nggak akan lama, maka kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ke alam akhirat. Kata baginda Nabi bahwasanya a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik, kisaran usia 60 sampai 70 tahun umat Nabi. Yang lebih dari itu nggak banyak. Nah, maka saat usia kita 70
7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun nggak mau sholat, boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai, tidak membekas. Kemudian usia 14, 15 tahun akil balik, maka sudah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah, maka mendapatkan ganjaran dosa, balasan, bisa di dunia apalagi di akhirat. Mukallaf, sudah terbebani, mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sudah balik, sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang keluar dari lisannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kita lakukan dia tahu. Nah, makanya saat sudah akil balik, sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak sedikit Allah balas setiap kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Keburukan sesuai dengan keburukan yang kita lakukan. Bahkan kalau kita nggak jadi, baru niat, nggak ditulis kesalahan, nggak ditulis dosa, bahkan kita taubat diampuni oleh Allah, bahkan diganti dengan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia yang Allah berikan kepada hambanya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Beratnya amalan ketimbang keburukannya, maka dia akan mudah masuk ke dalam surga. Ringan kebaikannya, banyak dosanya, akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas dan pedih. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Dalamnya 70 tahun, diinjak baraknya yang paling ringan meletus di kepala. Dan tidak bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Nggak bisa. Kalau di dunia api bisa dipadamin. Di neraka api nggak bisa dipadamkan. Kecuali dengan air mata kita yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Bagi wanita yang menutup auratnya dengan hijabnya, itulah penghalang dirinya dari api neraka. Kemudian juga dengan dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga dia dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun sedekah setengah biji kurma. Itu yang bisa memadamkan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kalau lagi tidur peluangnya ada dua. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang kalau tidur itu Allah menahan jiwanya atau Allah melepaskan. Kalau ditahan berarti dia nggak balik lagi. Kalau dilepas berarti dia panjang umur. Ya, siapa ada artis yang tidur nggak balik lagi? Ya berarti ditahan oleh Allah. Nggak usah bangun, biasa aja ya. Terusin aja istirahatnya ya. Nggak usah panik. Jadi Allah yang menahan, Allah yang melepaskan. Kalau dilepasin tandanya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk banyak beramal. Kata ulama, kalau kita wafat, husnuzonnya adalah Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa, fitnah dunia, beratnya ujian, daripada maksiat dan dosa, dicabut nyawa. Aman dia, husnul khatimah. Tapi kalau kita masih panjang umur, masih diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak taubat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah juga mengingatkan dalam surat Taha, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sungguhnya yang datang kepada Allah dengan memikul dosa. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak hidup dan tidak mati, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan imannya, qad 'amilas salihati, dibuktikan dengan amalnya, fa ulaika lahumud darajatul 'ula, maka dia akan dinaikkan derajatnya yang mulia. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itulah balasan bagi mereka yang mensucikan hatinya dari perbuatan dosa dalam dirinya. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, walaupun kita masuk surga bukan karena amal. Begitu juga Nabi. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, waktu yang singkat ini di dunia, kita tidak sepanjang usia umat terdahulu yang ratusan tahun, bahkan ada yang di atas 1000 tahun. Lama panjang kalau dia baik, alhamdulillah. Dengan amal-amalnya jauh daripada kita. Kalau banyak melakukan maksiat, nauzubillah. Yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan amal baiknya. Saat usia kita mencapai 40 tahun, Allah memberikan peringatan kepada kita. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul diangkat usianya saat menjadi nabi, rata-rata yang paling mulia usia 40. Ya. Kata Nabi, orang yang amalnya sedikit ketimbang amal baiknya, dosanya lebih banyak, sudah disediakan nerakanya Allah. Kata ulama, berpeluang su'ul khotimah kalau masih dia main-main dengan maksiat. Kalau amalnya baik lebih banyak daripada amal buruknya, berpeluang husnul khotimah di usia 40 dan seterusnya. Makanya kalau udah usia 40, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah ingatkan apa yang harus kita lakukan. 40 dan seterusnya nih. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai usia dewasa. Sampai usia dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, sampai usianya 40 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Ada 50, banyak banget ya. Udah pada panik nih. Enggak banyak-banyak. Pertama adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, usia kita sampai sekarang. Guru-guru kita yang udah dipanggil usia 40, UJ dipanggil 40, Ustadz Habib Munzir 40, kita udah lewat mungkin ya. Kemudian Syekh Ali Jaber 40-an, 49, 40-an. Satari Bililham di bawah 50, yang 40-an udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih panjang umur. Jangan disia-siakan. Ya, banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati.
Sekiranya juga kita mengucapkan alhamdulillah setiap detik, nggak bisa membalas kebaikan Allah kepada hambanya. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak bisa kita hitung. Walaupun pena di dunia ini seperti pohon yang ada di bumi, semuanya tintanya seperti lautan untuk menulis nikmat Allah, maka niscaya tidak akan sanggup menulisnya. Saking banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Makanya kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, imamnya para dai, ada 4 tingkatan tentang rezeki. Tentang rezeki. Yang paling rendah, yang keempat, tingkatannya yang paling rendah, rezeki itu adalah duit. Adalah duit. Kekayaan, harta, ya mungkin termasuk jabatan. Ternyata itu rezeki yang paling rendah yang kita cari selama ini. Rezeki duit, ya, rezeki itu padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu yang diantara kita nggak ada yang menjamin sama sekali. Kehidupan akhirat siapa yang jamin? Nggak ada. Setelah para nabi dan rasul, para sahabat yang mulia yang dipilih oleh Allah, nggak ada lagi. Sebejat apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah. Sebaik apapun orang di muka bumi, bisa berpeluang kufur nikmat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Orang anggap tukang es teh manis biasa aja, benar gak? Allah angkat nggak tuh? Siapa yang mau jadi tukang es teh manis sini, ya? Bisa umroh, bisa punya rumah, mungkin punya mobil, tabungannya banyak, ya. Istrinya belum nambah lagi, belum, ya. Rezeki itu, musibah membawa berkah. Ada orang terpleset karena lisannya dan sebagainya, bisa nggak? Yang meruntuhkan daripada kemuliaannya, kita nggak ada yang tahu. Batu biru, batu karang, ya, lain dulu, lain sekarang, kita nggak tahu, ya. Jadi orang itu bisa mulia, kita nggak tahu. Orang dapat hidayah, kita nggak tahu. Ya, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengangkat suatu kaum pemimpin, Allah yang angkat, Allah yang turunin seketika, ya. Nah, itu tingkatan yang paling rendah. Itu duit, harta, kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, yang kita cari selama ini. Kemudian tingkatan lebih tinggi, ya, yang ketiga adalah yaitu sehat wal afiat. Sehat itu mahal nggak? Ada di sini yang mau dikasih uang 1 miliar, ada nggak? Nggak usah jawab, nggak yakin deh. Mau nggak? Pasti mau lah. Tapi matanya diambil, dibutain, mau nggak? Nggak mau. Dikasih duit 2 miliar, tangannya diamputasi, mau nggak? Bisa jadi mau. Zaman sekarang susah, ya. Ginjalnya dijual, enggak lah, ya. Intinya sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Ente punya uang 100 juta, sakit 105 juta, hilang. Bener nggak? Orang kaya cita-citanya apaan? Kalau disakit, nih orang kaya nih, makanan disediain semua, makanan prasmanan apa jadi, mau model makanan yang mana semua, nggak ada yang dimakan, dicari cuma air putih doang. Yang kenyang supirnya, alhamdulillah. Emping salah, kambing salah, duren mati, ya kan? Semua aja mati kalau dimakan. Kuli bangunan happy deh, tukang es teh manis bahagia, ya kan? Itu bahagia. Ternyata sehat itu mahal. Iya, makanya rezeki yang luar biasa sehat. Kalau mau menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, adalah jangan ngelihat kenikmatan orang. Jangan ngelihat kenikmatan orang. Unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah kita. Jangan ngelihat orang di atas kita yang lebih kaya, yang lebih hebat. Nanti kita nggak pandai bersyukur. Boleh kalau buat motivasi kita, iman, amal, belajar kita lebih meningkat, semangat kita nggak berpengaruh, silahkan. Tapi yang membuat kita mempengaruhi diri kita, menjadi kita sakit hati,
hasad, dengki, nauzubillah min dzalik. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan, ya. Yang punya mobil, kita yang panik, ya. Padahal bapaknya atau suaminya itu supir mobil kantor dibawa, bukan mobil dia, ya. Jadi tenang aja. Kata Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Nggak usah takut, nggak bakal ketuker. Rezeki kita nggak bakal ketuker. Ya, kalau kita melihat orang nih di media sosial, kita lihat orang kaya itu juga flexing, gimmick, betul nggak? Itu hiburan kita aja bagi yang susah, ya. Kalau nggak sanggup, jangan lihat nikmatan orang. Ntar kita jadi iri, bilang bos, bener gak? Nanti kita macam-macam. Sikap yang baik, kata Nabi, doain orang. Jarang kita doain orang sukses, ya. Tetangga kaya kita doain, jarang mungkin. Ya, tapi kalau orang soleh semua nih, beda kali, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dia diberkahi oleh Allah, rezekinya tambah banyak barokah. Mudah-mudahan kita dapat, ya kan? Mudah-mudahan yang diberikan nikmat kepada Allah kepada dia, Allah berikan juga kepada kita. Itu yang terbaik sikapnya. Tapi bisa nggak kita kayak gitu? Nah, saingannya biasanya sekufu. Nggak mungkin satpam ributnya sama direktur. Nggak mungkin. Derajatnya beda. Bener nggak? Kalau dalam strata sosial, ributnya supir sama supir. Ya kan? Tukang es teh manis sama ustadz. Kan nggak lucu juga sebenarnya. Ya kan? Ributnya harus kufu, ustadz sama ustadz, dokter sama dokter, ya kan? Jangan berobat di sana, kata dokter. Nggak bener deh dokternya, bagusan di tempat saya. Ada nggak kayak gitu? Oh, macam-macam lah, artis ribut sama artis. Nah, kalau kita khawatir hati kita berdampak, maka jangan ngelihat sering-sering kenikmatan orang. Kayaknya kita nggak rela banget. Hasad, iri itu tidak suka Allah kasih nikmat kepada dia. Kalau dia susah, alhamdulillah, ya. Kalau susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah. Bener apa bener? Jangan, bener aja, ya. Udah bersihin hati kita dah. Apalagi musuh kita doain, ya Allah, mudah-mudahan hidupnya berkah. Pernah? Yang kita benci itu kita doain kaya meraya mendadak, ya, doain. Jarang. Padahal setiap yang kita doain, kalau kita bisa tuh mantul kepada kita. Tapi itu nggak gampang. Betul nggak Bapak-bapak? Tukang es teh manis yang iri siapa? Temennya, bener gak? Allah, bisa apa, beruntung tuh dia, bener gak? Ternyata yang susah banyak, emang rezekinya ke dia, kan? Besok-besok pada kadang kelas lah, pengajian buat es manis muter-muter, ya. Kalau niatnya bocor halus gitu. Para konten kreator juga datang tuh berbuat baik, bener gak? Ya kan, karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Mudah-mudahan, ya, niatnya semuanya tulus, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tukang es teh manis ngelihat, oh si fulan ngumrohin orang, betul nggak? Baik banget deh, tukang es teh manis kemarin diumrohin, dibeliin rumah, dikasih duit 100 juta, dia datang ke rumahnya diusir. Saya tukang es teh manis juga nih, masih dia doang. Ah, lu nggak viral, ya. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang ngebentuk untuk coba? Lu orang kan? Ini emang kita juga nih yang nggak bentuk. Makanya niatnya harus karena Allah, dipuji, nggak terbang, saat dicaci maki nggak tumbang, biasa aja, ya. Jadi kalau bilang jangan tidur, jangan bangun, terusin aja tidurnya, istiqomah gitu, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada wanita dengan laki-laki, banyakkan mana masuk neraka? Yang kita tahu adalah, iya, nggak ada wanita akhirnya sebut. Kalau zamannya perempuan marah-marah nih semua, ya. Wanita kenapa? Karena salah satunya dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Harusnya yang nasihatin bapak-bapak tuh ibu-ibu, ya. Ibu-ibu nasihatin bapak-bapak tuh, ya. Nah, jadi nggak pandai bersyukur kepada suaminya. Ada nggak suaminya yang bermasalah, lagi susah, kemudian masuk penjara, istrinya kawin lagi? Ada nggak? Ada nggak? Namanya ujian dalam hidup, ya. Ujian dalam hidup, kenikmatan atau kesusahan sama-sama. Suami saling menutupi, istri saling menutupi, sabar, syukur dan sebagainya. Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, kepada suaminya. Maka banyak-banyaklah bersyukur.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan 2, sehat wal afiat. 3 ya, sehat wal afiat. Afiat itu berarti dia ibadahnya bagus. Aktivitas sehat dia digunakan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, tingkatannya lebih tinggi lagi. Adalah apa? Yaitu istri yang soleha, kemudian anak-anak yang soleh dan soleha. Sepakat nggak kira-kira bapak-bapak? Ada Jackie Chan nih, ya, temannya Sidul, ya. Jackie Chan ini merintis menjadi karir artis yang kita lihat di media sosial itu 60 tahun, lama dia. Kekayaannya beda tipis dengan bapak-bapak di sini, 6 sampai 7 triliun. Bapak-bapak pernah lihat duit 1 triliun nggak? Lihat di YouTube, ya, ada di rumahnya mantan Mahkamah Agung, ya. Tuh ada duit 1 triliun. Saya juga baru lihat tuh, ya. Dimasukin televisi, dikasih lihat tuh banyak tuh, logam mulianya ada, dolar Singapurnya ada, jarang-jarang kita lihat duit 1 triliun, ya. Nah ini kekayaannya 6 sampai 7 triliun, banyak. Kalau dibeliin cendol tenggelam kita punya masjid nih. Nah, dia kekayaannya buat siapa? Bapak-bapak kalau punya harta, kekayaannya buat siapa? Buat siapa? Buat keturunannya kan ya, istri ataupun anak. Nah dia nggak mau memberikan hartanya kepada anaknya. Anaknya ada 2, ya. Yang pertama, ya salah satunya lah, yang satu dia ada yang wanita, ada yang laki-laki. Ada dia nggak mau memberikan hartanya. Kenapa? Anaknya bermasalah, ya. Ada yang LGBT, yang satu lagi ada anaknya yang narkoba. Kekayaannya banyak, dia nggak mau. Dia datang ke Indonesia, bantuan sosial mau diberikan ke lembaga-lembaga, nih hartanya yang banyak nih, nggak mau diberikan kepada anaknya karena kecewa gitu. Bener nggak? Ada orang kaya raya hidupnya susah, nggak tenang, mau ditangkap KPK. Bener nggak? Makanya kuli bangunan, jangankan dia tidur di jalanan, khutbah berlangsung aja dia bisa tidur. Nih lagi ceramah pada tidur, saking tenangnya itu, ya. Orang kaya raya belum tentu tenang, harta yang banyak belum bisa membahagiakan, betul nggak? Uang belum tentu bisa membahagiakan seseorang, betul nggak? Kalau uangnya dikit. Kata motivator begitu, ya. Kalau uangnya dikit, kalau banyak beda tuh, ya. Belum pernah sih ngerasain uang banyak, beda, ya. Nah jadi kalau dia banyak gelisah dari yang haram dan sebagainya, ya bermasalah. Akhirnya anak keturunannya bermasalah. Makanya anak yang soleh dan soleha itu merupakan rezeki yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Ya, istri yang soleha enak nggak? Ya, yang taat kepada suaminya, anaknya qurrata ayun, yang bisa membahagiakan orang tuanya, disebutkan banyaklah dalam Quran tentang anak. Ada anak yang durhaka, ada nggak anak yang durhaka? Bapaknya dibunuh, kemudian neneknya dibunuh, ibunya dibunuh, kabur, selamat dia. Ya kan, usia 14 tahun, bayangin coba. Apapun masalahnya dan sebagainya, dinyesel setelah membunuh itu anak, baru sadar dan sebagainya. Nggak boleh. Melukai, berkata aja nggak boleh, menyinggung perasaan nggak boleh, apalagi bunuh orang tua. Nanti pembahasan kedua nih setelah ini, ya. Kemudian ada lagi tingkatan yang pertama adalah apa? Rezeki, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah ridho, udah dijamin kita pasti masuk surga. Ridho Allah di atas murkanya, ridho Allah di atas balasan surganya. Kalau Allah udah ridho, udah pasti dia masuk surga. Kalau Allah murka, udah pasti dia masuk neraka. Nanti kiamat tuh Allah udah murka, kemaksiatan di mana-mana, nggak ada yang beriman, ada munafik, ada kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya, dipanggil hambanya saat meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmain, hatinya tenang, ya, banyak amalnya, dosanya diampuni, ya, kebaikannya luar biasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kita melakukan aktivitas apapun ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ikhlas, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, kita banyak-banyak bersyukur, sehat, punya anak, ya, punya keturunan, diberikan kenikmatan, mendapatkan keberkahan. Ini banyak-banyak bersyukur nih. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Maka jadilah kita hamba Allah yang bersyukur. Nikmatnya Allah tambah dunia apalagi akhirat. Yang kedua, wa ala walidayya. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada orang tua kita. Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Kalau yang sudah wafat, Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan melukai perasaannya. Pintu surga kita ada di orang tua. Pintu surga kita ada di orang tua. Kalau orang tua kita meridhoi kita, kita gampang masuk ke dalam surga. Kata sahabat, siapa yang lebih dahulu diutamakan di antara kedua orang tua? Pertama adalah ummuka, ibumu. Yang kedua, ummuka, ibumu. Yang ketiga, ummuka, ibumu. Ibunya ada berapa? 3. Maksudnya bukan itu ya. Ya, maksudnya ibu lebih diutamakan, yang keempat baru bapak. Abuka. Kenapa? Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, yang merawat. Nah, pahalanya lebih besar tuh kalau kita berbakti. Begitu pula dosa. Dosa lebih besar lagi kalau kita melukai perasaan orang tua, apalagi ibu dan sebagainya, ya. Nah, jadi kita harus memuliakan orang tua, ya, menghormatinya itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir aja masih dimuliain. Bahkan dia minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Walaupun itu nggak boleh, ditegur oleh Allah, mendoakan orang kafir agar dia diampuni dosanya nggak boleh. Tapi mendoakan orang kafir agar dia masuk Islam boleh. Nabi doain Umar agar masuk Islam, umatnya agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita doain Ronaldo masuk Islam? Amin. Waduh, semangat nih. Ronaldo mau masuk Islam katanya. Makanya sekarang dia main bolanya itu di UCL, Unta Champion League, ya. Kenapa dibuat YouTube? Karena terlalu banyak nganggurnya, nggak usah latihan udah pasti menang, ya. Makanya dibuat YouTube. Pengikutnya itu lebih dari 1 miliar. Beda tipis dengan bapak-bapak yang ada di sini, ya. Itu manusia ada 6, 7, 8 miliar di dunia. 1 miliarnya pengikutnya Ronaldo itu, ya. Luar biasa. Ada nggak yang bisa ngalahin Ronaldo sekarang? Mr. Beast sudah gabung sama dia, ya. Siapa yang bisa ngalahin? Ada orang yang nggak kelihatan, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, nggak tahu mukanya kayak gimana, tapi dia bisa mengalahkan Ronaldo, pengikutnya miliaran. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Orang kafir buat urutan pertama adalah Nabi. Kenapa? Urutan 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada Genghis Khan, ada Salman Khan, ada Sahrukan, ada Bulukan, ya. Apapun itu, ya. Yang kedua, ketiga, keempat. Dia hebat di zamannya. Dia hebat di zamannya. Setelah beliau mati, ini orang-orang itu mati, pengikutnya ikut mati. Tapi bedanya dengan baginda Nabi, beliau wafat, pengikutnya mati atau masih ada? Makin banyak. Masya Allah. Maka diurutkan orang yang paling berpengaruh di dunia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Makin kita gali kepribadian Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi pertama, bersyukur kepada Allah. 2, berbakti sama orang tua. Ini usia 40 kita nih. Orang tua pernah nggak ente telepon? Apa kabar Pak, Bu, udah makan belum? Coba kita cobain, ente telepon jam 1 ntar dia kaget dah. Kenapa nak? Kamu sakit nak? Karena jarang nelpon, ya gak? Tiba-tiba nelpon, paling minjem duit, ya. Masalah baru datang orang tuanya. Orang tuanya udah wafat, baru dicium kepalanya. Bangun dia, kemana aja lo kemarin? Baru datang sekarang, ya. Jangan begitu. Orang soleh susah masuk surga
karena menyakiti perasaan orang tuanya. Ada nggak? Ada di zaman Nabi. Padahal orang soleh dia menyakiti perasaan orang tuanya, menyebabkan orang tuanya marah. Susah saat dia mati, susah. Karena orang tuanya nggak ridho sama dia. Kata Nabi, udah kumpulin kayu bakar, kita bakar di depan orang tuanya. Rela nggak orang tuanya? Nggak rela, nggak sanggup ngelihatnya. Daripada nanti dibakar di akhirat, mending dibakar di sini dulu. Akhirnya dimaafkan, baru bisa wafat. Maka jangan sekali-kali ada hukuman uququl walidain, durhaka orang tua, itu kontan dibalasnya di dunia. Apalagi di akhirat. Ya kita siapa, dari mana kita? Kita bawa orang tua kita, gendong nih dari sini nih ke Mekah ibadah haji, balik lagi kita gendong, nggak bisa membalas kebaikannya. Khilafnya orang tua tak sebanding jasanya. Ini evaluasi dah orang tua yang kemarin dibunuh sama anaknya. Bisa jadi terlalu keras kepada anaknya, bisa juga anaknya kagak tahu diri nih ya, karena menuntut macam-macam orang tuanya, atau mungkin dia halu lah, gangguan lah, dan sebagainya. Sama-sama evaluasi lah orang tuanya dan anaknya. Yang jelas ya salah, udah pasti anaknya salah dah. Khilafnya orang tua tak sebanding dengan jasanya. Banyak banget kebaikannya, luar biasa. Perhatian orang tua, kasih sayang orang tua tuh istimewa ya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala salihan tardoh. Ya, siapin amal. Jangan bonek, ya kan? Pasukan berani mati. Mati berani mati. Amalnya apaan yang udah disiapin? Untuk menghadap Allah apa yang udah kita siapin? Kalau sekarang ente mati, masuk surga apa neraka? Nggak usah jawab. Menutang banyak. Ya. Nah, jadi amalannya harus kita siapkan. Setidaknya ada amalan unggulan 3 dah. Di antara banyak amalan yang wajib maupun yang sunnah, ada 3 dalam surat Fatir ayat 29. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini amalan yang transaksi dengan Allah, transaksi perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang tiada pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah baca Al-Qur'an. Baca Quran, baca Qur'annya ada tilawah. Kemudian juga ada qiraah kita baca Quran, tilawah, tadabbur, baca terjemahannya supaya paham. Kemudian juga dihafalkan kalau bisa, kemudian diamalkan, didakwahkan kepada yang lain. Dia akan memberikan syafaat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara gampang masuk surga, baca Quran gratis, baca tuh biar paham. Diamalin, ya itu pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah. Dirikan salat. 7 tahun anak suruh salat, 10 tahun disuruh sholat nggak mau, boleh dipukul ya. Kalau orang tuanya usia anak 7 sampai 10 tahun nggak disuruh sholat, yang dosa siapa? Bapaknya, orang tuanya. Kita tanggung jawab, jangan pasrah aja. Jadi kenapa suami harus dihormati? Kenapa bapak harus dimuliakan? Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena satu, dia pemikul beban, pemberi nafkah, yang mencari nafkah. Kemudian juga dia yang tanggung jawab dunia akhirat. Sekiranya kata Nabi, kalau manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Setuju nggak bapak-bapak? Pada senang tuh ya. Jadi kita kelihatannya senang, harus dimuliakan, harus dihormati, tapi kita memikul bebannya, tanggung jawabnya sangat berat. Tanggung jawab istrinya, tanggung jawab anak-anaknya. Selamatkan mereka dan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya amal, dirikan salat, usia kita, anak-anak kita, orang tua dan sebagainya. Salat yang pertama kali ditanya. Kalau salatnya bagus, seluruh amalnya bagus, ya, transaksinya di langit. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW semua memerintahkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita masih jahat, maksiat dan dosa? Ada yang salah berarti dalam ibadah salatnya. Kemudian amal yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, infak, zakat, keluarin, jangan pelit-pelit banget, ya. Duit bisa dia merasa abadi dengan kekayaannya. Yahsabuna anna malahu akhlada, dia merasa hartanya itu menyebabkan dia kekal. Jangan sampai harta membuat kita lalai. Yang menyelamatkan kita, orang mati pengen dihidupin, dia pengen beramal. Amal apaan? Sedekah. Yang menyelamatkan dia gampang dalam goncangan sakaratul maut, kemudian juga di alam kubur. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya. Ada tingkatan zakat, ada tingkatan infak dan sebagainya. Nah, balik lagi yang keempat urutannya, usia kita 40 tahun, wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan bapak ibunya doang yang soleh, baik dan benar, maka anak keturunannya ajarkan. Ada 3 nih yang kita turunin. Jangan utang, jangan. Anaknya nggak bangga sama kita punya utang, bener nggak? Karena negara kita sudah banyak utang lagi sama penyakit, nurunin, jangan. Ya, turunin tuh ada 3. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1, ilmu menjaga hartanya dia. Ilmu kita turunkan, baik ilmu agama, ilmu umum yang bermanfaat barokah, turunkan ilmu kepada anak kita yang menyebabkan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah harta. Harta janganlah ditinggalkan dalam keadaan cupu, benar nggak? Dalam keadaan banyak utang sama penyakit, nyesel banget gue jadi anak dia, kagak punya duit, sakit-sakitan, masuk penjara lagi, ya. Nauzubillah min dzalik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi jangan meninggalkan keluarga dalam kondisi lemah, ya, kita usaha maksimal. Kemudian yang ketiga adalah kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana anak kita juga dipunya ilmu, punya harta, kemudian kesolehan. Dimulai dari mana? Dimulai dari bapak ibu yang soleh. Kita emang harus capek. Pengen anaknya soleh nggak? Kita yang soleh duluan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salim. Dimulai dari bapak ibu yang soleh dan soleh, maka keluarganya akan mengikuti. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, anak keturunannya sampai Nabi, luar biasa. Ini lain pembahasan nanti tentang keluarga dalam tuh, ya. Jadi dimulai bapak ibu soleh dan soleha, maka orang tuanya bisa memberikan syafaat kepada anaknya, bisa jadi juga anak bisa memberikan syafaat. Dalam surah At-Tur ayat 21, nanti orang yang beriman diikuti oleh anak keturunannya yang soleh, maka surganya yang paling tinggi itu orang tuanya dulu, yang paling tinggi. Nah, anaknya masih di bawah, ya. Jadi bapak ibu nih perhatikan nih, ya, kita lagi makan nih, baik ibu terutama, ya. Ini nggak enak nih kalau nggak ada anak-anak, bener nggak? Nggak sempurna kebahagiaan kita. Makan kalau yang orang tua normal nih, yang normal, ya. Diingat anaknya nih, terutama ibu-ibu lah, diingat anaknya, atau dia lagi jalan-jalan, enaknya kalau ajak anak kita, bagi yang punya anak, ya. Bagi yang jomblo nggak paham nih, ya, nggak paham. Anggapnya udah paham deh, ya. Nanti di surga juga begitu. Orang tua merasa nggak lengkap kenikmatan surganya kalau nggak ada anak-anaknya. Dicari tuh anaknya, mana anaknya nih? Dia pengen bahagia sama dunia dan akhirat. Maka dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keimanan yang diajarkan, ilmu yang diajarkan, maka Allah pindahkan surga yang di bawah diangkat kepada surga orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri nih, mantepin dulu, maka anak-anak kita nanti akan menyusul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tobat kumat, ya. Nah, sedikit-sedikit balik lagi maksiat dan dosa, tapi tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau mendapatkan keturunan, siapa yang mendapatkan rezeki, siapa yang mendapatkan jodoh, banyak-banyak istighfar. Nabi yang sudah dijamin masuk surga aja setiap hari 70 sampai 100 kali istighfar. Apalagi kita yang banyak dosa. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah terima amal ibadah kita,
Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin adil dan amanah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.